Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya di rumah? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya, makmur jaya gitu semuanya. Nah, kali ini setelah beberapa episode ke belakang ya, gue kan sempat nggak ada karena ada satu kesibukan. Dan hari ini coba, sebenarnya belum selesai sih, tapi ya nyambi-nyambi lah ya. Nemenin Bro Ayung gitu, kasihan gitu dia sendirian kan, nanti kesepian gitu, bingung, makanya ya udah gue temenin di sini. Seperti biasa mau ngedengerin Bro Ayung cerita. Kalau nggak salah hari ini lanjutan yang kemarin ya. Iya, lanjutan cerita yang kemarin. Iya, pas banget hari ini, pas kita nge-take ini tuh cerita ini publish. Ini nanti mungkin gue keluar sebentar buat publish gitu ya. Oh gitu. Kayak gitu, pas lagi ini karena kejar waktu juga ya Bro. Benar-benar. Kayak gitu, langsung aja deh Bro Ayung gimana lanjutan kemarin. Oh ya ceritanya kemarin judulnya gue kasih nyamar. Nyamar, oke. Itu judul ngasal. Udah. Soalnya ceritanya belum selesai kan, jadi gue nggak ngerti ini judulnya apaan. Iya tadinya Bro Ayung juga nggak selesai. ngasih tahu Iya. judulnya apaan gitu kan. Ya udah jadi asal aja deh ini gitu. Udah lanjut aja Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Riam. Alhamdulillah Mas Riam udah balik lagi sama aku. Jadi Sebenarnya nggak kemana-mana juga sih. ya sebenarnya nggak kemana-mana, tapi ya biasa. Alhamdulillah, jadi nggak terlalu serem banget kalau ini kan. Ya udah, ini langsung aja. Aku mau nyapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ini itu kisah yang kemarin. Tomo ya? Iya, lanjutannya Tomo, itu nama panjangnya Utomo. Kemarin waktu cerita yang Ronaldo pengen sama dirimu loh sebenarnya. Oh, yang ngiket-ngiket itu ya? Iya, Ngiket-ngiket. itu bakalan keren tapi kan situ nggak bisa. Balik lagi tadi. Sorry banget. Oke, Tapi nggak apa-apa, itu kemarin lo sendirian juga keren sih. jangan ngomong kayak gitu. Keren. Ya langsung aja. Ini diceritakan di episode yang lalu. Pada akhirnya kan Utomo pulang kampung. Dia itu ngalamin kejadian misteri Bersama tukang becak. dan tukang becaknya juga ngeliat gitu. Nah, di luar dugaannya Utomo, akhirnya itu pas nyampe rumah, meskipun nggak di rumah tua, di rumah lugunya itu ternyata kan ibunya meninggal. Diceritain sebelumnya bahwa ibunya sedang sakit keras, tapi dipikir Utomo itu ya sakit tua biasalah. Jadi arahannya nanti kalau aku pulang, aku mau nemenin ibuku, mau ngerawat ibuku sampai dia sembuh. Terus ada niatan mau ngelamar si Sairoh itu. Itu ternyata pas nyampe rumah ibunya kan meninggal gitu. Dan saat itu juga dia hanya bisa menangis di depan itu bangsal di mana buat naro mayat ibunya itu kan. Ranjang lah. Iya, ranjang. Kalau bangsal, gue ngebayanginnya tuh kayak di rumah sakit gitu ya. Tapi mirip sih, cuma pakai kayu gitu. Pakai kayu. Kecil gitu. Kalau datang sini kan biasanya dipinggirin gitu. Nah, dia nangis di situ walaupun dia dipaksa buat nerima, meskipun di dalam hatinya itu kok mana mungkin ibu meninggal, mana mungkin ibu lagi ngelonjor begini, tadi itu sepecah sama aku kan begitu. Iya. Ya kan tadi kan sepecah sama aku. Akhirnya dia itu bingung ya, belum bisa menerima tapi dipaksa nerima, dipegang begini sambil nangis, di oyok-oyok kalau orang sini itu ya benar-benar ibunya meninggal. Itu akhirnya dia tetap sininya nggak bisa nerima. Enggak, ibu itu belum meninggal, ibu itu belum mati. Tadi itu sama aku sebecak, Itu langsung dipegang sini pundaknya sama Pak RT, kan warga banyak yang datang gitu. Udah, mau yang sabar, mau ikhlasin aja. Itu Tomo langsung bangkit, langsung bangun gitu. Ya bukannya marah, dia itu pengen bela diri. Enggak teh, tadi itu sama aku, sumpah demi Allah teh, itu ibu sama aku sebecak. Malah tadi ini teh katanya kan di pengkolan depan itu dia turun, katanya mampir mau ke Wasirah, mampir ke Wasirah. Itu RT-nya kan akhirnya ngeliatin ke semuanya gitu yang hadir di situ. RT-nya tahu kalau Wasirah itu udah meninggal 5 tahun yang lalu. Gitu. Mereka yang Tomo nggak ngerti ya.
Tomo ngerti, cuman kan nggak ngeh gitu. Akhirnya dia mandangin sekeliling, mereka yang dipandangin sama wajahnya Pak RT itu ya juga buang muka, seolah-olah mereka ngomong urusan sendiri gitu. Aku nggak melu-melu gitu, nggak ikut-ikutan. Itu akhirnya salah satu kakak iparnya yang namanya Kodir, kakak ipar yang paling ini paling tua, mau kowe gendeng apa edan gitu. Pikiran mau kamu itu sedih, kami juga sedih, tapi ya jangan begitu. Wasira itu udah meninggal 5 tahun yang lalu, kok diomongin mau mampir ke Wasira. Mana ada, Wasira itu udah 5 tahun meninggal. Itu namanya bagus ya? Siapa? Wasirah gitu. Wasira, Sirah kan kepala. Jadi dia tuh emang terlahir mulia gitu, selalu jadi kepala gitu. Jadi kepala. Selalu jadi sirah begitu kan. Kenapa ada Mas Bitu begini? Kenapa nggak Wandas gitu? Wandas. Apa ya, patak gitu? Enggak begitu. Wandas. Nah itu sampai mana tadi? Akhirnya itu memang nyebelin si Man Kodir itu kalau ngomong itu asal jeplak. Bahkan istrinya yang kakaknya si Tomo sendiri bilang, Mas jangan ngomong kayak gitu. Apa ngomong-ngomong apa, orang bocah kayak gitu itu sekali-kali nggak ngurusin orang tua ini itu, seolah-olah dia ngurusin padahal juga enggak ya. Itu membuat Tomo seketika bukannya marah, akhirnya jadi dia berpikir normal, iya ya, Wasira kan udah meninggal 5 tahun yang lalu, ngapain ibu mampir ke sono? Ibu kan seharusnya paling ngerti, paling dekat sama Wasira. Lagi pula kok ibu malam-malam tadi katanya mau jemput aku di jalan satu becak. Mana mungkin ibu itu keluar rumah kalau mau ke musola itu aja deket pakai senter. Kok iso-isone nyusulin aku gitu. Ini nggak beres memang. Lah tadi sama siapa aku? Itu makin kacau begitu, Bi. Singkat cerita ya dia cuman bisa akhirnya dipaksa buat nerima memang udah meninggal. Dia nangis di situ. Nah, singkat ceritanya lagi mayat ibunya itu akhirnya kan dikebumikan, jenazahnya gitu, di prosesinya dilakukan, pemakamannya itu seperti kali yang kemarin waktu Mbah putrinya meninggal, sepulangnya dari rumah, bahasanya itu kuburannya masih basah banget gitu. Harusnya mereka itu berkabung, banyak doa. Itu sekeluarganya, kakak-kakaknya si Tomo itu udah mulai rame. Kodir dan kawan-kawan. Wes Tomo itu masih nangis di depan, di ruang depan, di ruang tengah itu kan banyak ada cucu-cucu segala macam itu kumpul di situ. Dia ngomong, wes kalau kemarin itu Sri istrinya kakaknya, iya istrinya Kodir, istrinya Kodir sering ngomong gini, wes kalau kemarin itu ibu dipintain warisan, apalagi zamannya nenek, gak boleh. Mbak Putri itu nggak boleh, nanti aja nungguin yang lain pada nikah semua gitu. Ini sekarang ibu udah meninggal, pokoknya waris itu harus dibagi sekarang gitu. Dia bilang gitu, nggak ngurusin Tomo mau nikah mau nggak nikah mau jadi bujang lapuk terserah, pokoknya dibagi. Iya lah, dia bilang gitu. Ya enggak, minta dukungan yang ya iya toh yuk, ngapain saya udah nungguin lama-lama ini mah terus terang aja, kata dia begitu. Itu frontal ngomong gitu, nggak ada ngaling tuh nggak ada. Itu satu yang agak belain itu Yukona, berarti kakaknya persis. Yuk apa mbak ya nungguin 40 hari dulu, jangan ngomongin kayak gini nggak ilok. Ngomong apa, kowe juga pengen rosah sok suci digituin. Nah ini itu kan suaminya marah. Jadi saat itu orang udah habis tahlilan pulang, tapi kan kayak RT agak nunggu lama gitu lebih ngobrol-ngobrol dulu lah ya sama beberapa warga. Karena dia ngomong begitu, suaminya marah, jadi mau berantem sama Kodir, itu dipisah-pisah sama RT, itu nggak jadi berantem gitu. Itu berlangsung hampir mau tiap hari. Nah prosesi tahlilannya itu kan ada di rumah lugu, di rumah tua. Itu setiap ada kayak gitu, Tomo merasa semakin bersalah, semakin bersedih. Gitu dia nggak pernah ikut-ikutan, apalagi dia yang disudutin. Nah satu ketika pas malam ketiga, Tomo itu lagi ya nggak mau dengerin tapi denger itu mereka semua ngomongin masalah waris. Ya Yunya itu si Kona tadi yang ngomong 40 hari gitu kan. Tuh ngomong gini, Mo kamu mbok ya makan Mo, tak perhatiin Yayu kamu dari pulang kemarin itu belum makan, nanti malah sakit. Enggak yuk, aku belum pengen yuk, dia bilang begitu. Belum pengen gimana, nanti kamu malah sakit, sing repot siapa gitu. Mendingan kamu makan, tak ambilin ya, enggak usah yuk, enggak usah, nanti aku ambil. Bener yo,
kamu nggak usah sedih, nggak usah berlarut-larut dipikirin begitu. Yang meninggal ya udah, ibu udah tenang. Kalau kamu kayak gini, malah ibunya nggak tenang. Dia ngomong kayak gitu. Ya wis yo, nanti aku ambil. Bener ya. Akhirnya Tomo bilang, aku lelah yo, aku pengen masuk. Dia masuk ke kamar. Itu karena saking lelahnya dari kemarin nggak tidur-tidur. Langsung tidur. Itu kan di kamarnya ibu. Kamar jadi masih pakai ranjang besi. Dulu kan tahun 90-an itu. Terus ada kelambunya. Nah itu kalau tahun dulu apalagi rumah-rumah kuna, rumah-rumah lama itu jarang ada keramik, Bi. Ya pakai semen, kalau nggak semen. Iya. Paling hebat tikel lah. Tikel. Nah, itu lampunya kan temaram, nggak terang begitu. Itu bikin Tomo cepat terlelap. Dan nggak lama, itu sekitar setengah jam, Tomo itu terbangun lagi dari tidurnya dengan keringat dingin keluar semua di pelipis, di leher, semua itu basah sama keringat dingin. Jadi di ceritanya sama aku itu, dia bilang itu mimpi di sananya, Tomo mimpi. Itu langsung lelap, langsung mimpi di sananya itu kayak di kebun, enggak, lebih tepatnya di kayak belantara. Hutan, belantara tapi kayak heterogen sama itu ininya. Tumbuh-tumbuhannya monogennya. Kalau heterogen malah justru campur-campur ya. Iya, monogen itu sama persis tumbuh-tumbuhannya. Bukan monogen, homogen gitu. Apa ya tadi ya? Nah, hutan, pokoknya hutan lah ya. Nah, itu padahal siang tapi rasanya gelap. Nah, itu dia lagi jalan tuh nggak naik turun, Bi, landai begitu, tapi jalannya berkelok, ada setapak berkelok. Tapi yang dia rasa nih hutan itu becek, ada air menggenang setinggi mata kaki gitu, dan dia ngerasain bener-bener walaupun mimpi tapi ngerasain dinginnya air itu. Dia ngerasain sangat takut berjalan di situ, tapi nggak tahu takut kenapa. Tapi perasaan kayak di kiri kanan jauh begitu ada yang liatin, ada yang seakan-akan lagi ngancam dia. Dia mulai nyebut, baca-baca begitu. Tahu-tahu secepat kilat tubuhnya kayak ada yang nyamber begitu. Dia itu ngerasa kayak keplanting, terus pokoknya nggak bisa bergerak sama sekali. Itu kayak ada benda kenyal gili gitu, kayak lagi lingkerin dia. Itu dia coba nyari tahu gitu kan. Pas lagi dia berusaha nenangin diri, semakin berontak nggak bisa berat, itu dia lagi dililit ular besar berwarna hitam, ular itu. Tapi beruntung meskipun dia berontak itu nggak bisa, semakin berontak semakin kencang, itu basah-basahan di situ. Pokoknya di inilah rumput-rumputan yang basah itu diguling-guling, diliput sama ular besar itu. Tapi beruntung berulang kali. Kalau ular kan karakteristiknya kalau mau makan pasti kepala ya. Itu dia bisa menghindar terus, Bi. Ada kelonggaran di situ lah, dia bisa menghindar terus. Tapi di batinnya dia agak nyambung begini, kalau aku kayak gini terus aku jelas mati. Akhirnya itu berserah sama yang kuasa, dia berdoa, itu lengan segini kan masih longgar gitu, masih bisa. Itu tahu-tahu dia kayak ngedapetin apa, jarinya itu gerak begitu, kayak nemu benda apalah seperti itu, langsung digoresin ke sekenanya begitu. Itu kayak ada cairan basah begitu ke tubuhnya, dia muncrat. Itu ternyata ular itu tergores sama benda yang dipegang, itu ternyata belati. Namanya ngimpi, nggak tahu dari mana gitu kan. Nah, ular itu kan jadi melonggar, ngelepasin ikatannya itu. Nah, kesempatan itu nggak disia-siain sama Utomo, langsung ditusukin ke kepalanya ular tersebut. Nah, itu sekali nusuk langsung pias, hilang semua, dan Tomo bangun. Itu terengah-engah seperti itu. Aku kok mau ngimpi begini, aku nggak belum pernah ngimpi seserem ini. Paling banter ya dikejar-kejar apa, aku cuman ngedukung peran figuran, ikut lari-lari begitu kan, nggak tahu setannya yang mana gitu. Kok ini nampak banget. Akhirnya karena dia mungkin di sana teriak-teriak, terus ini kok capek banget, lelah, badannya juga ngerasa sakit. Dia tuh mulai turun, mau minum, mau ngambil air minum begitu, karena memang ada gelap, nyari sendal kakinya turun begini, Bi, nyari begini dua-duanya. Sendalnya mana? Sendal aku tuh mana? Itu yang ditemuin bukannya sendal, kok ini gelondong-gelondong apa gitu. Gilik, gelondong-gelondong, loh kenyal. Bulet-buletan gitu ya. Bulet-buletan, terus kakinya satunya begini lagi.
kok ini panjang tapi kok diem. Itu di samping bantal yang biasanya ibunya senter itu kan buat ke musola, masih nyala, disenterin begini, dia sontak langsung kakinya naik lagi. Ternyata ada ular hitam mati di bawah itu sebesar lengan orang dewasa begitu, dengan kepala sini yang tusuk, robek sama bagian perut. Jadi Utomo itu mau ngubung-ngubungin ke mimpinya, tapi karena takut serem, dia berpikir enggak kayak gitu, aku nggak mau ngubung-ngubungin ke situ. Dia bergegas ngambil sendal, dicutik-cutik begitu pakai baterai, ular mati. Dia tuh ngeloyor keluar mau ngambil kresek. Lu begini ntar dikirain ularnya, si Tomonya maksudnya. Si Tomo, iya Kan yang begini. geser aja begini ya. Tomo geser Gini. terus dia berjalan terus belok kiri, ya seperti itulah. Dia keluar ngambil kresek, agak gede, ini ularnya gede. Itu di luar masih banyak yang melek. Jadi kakak-kakaknya yang ipar-ipar yang laki-laki itu pada ngobrolin ngalor ngidul lah. Nah itu dia nyari kresek mau ke dalam, baru mau ngelangkah ke kamar gitu, udah nggak ada ularnya. Bahkan disorotin, disenterin begini, seenggak-enggaknya kalau ada yang ngambil siapa, aku cuman belok sedikit doang, terus langsung nemu plastik gitu nyantel. Kalau orang dulu kan plastik dikumpulin, dilempitin, taruh di apa gitu, buat nanti dipakai lagi. Iya, dilempitin begitu. Nah itu langsung balik lagi, kok nggak ada. Bahkan harusnya kan ada bekas-bekas darahnya seperti itu kan, Bi. Itu nggak ada. Akhirnya wis nggak usah mikir yang kemana-mana. Dari berapa hari ini aku ketemu macam-macam di jalan, ketemu nenek tapi mukanya nggak ada, ketemu ibu, sekarang kayak gini, ini kok jadi aneh ya? Malah aneh. Nah paginya itu nggak biasanya mereka kumpul lagi, Bi, dengan tema yang sama, warisan lagi gitu, tema warisan lagi, tapi ini ada yang beda. Jadi ipar-iparnya, iparnya itu kumpul ada semua, tapi yayunya yang dua itu nggak hadir. Iya, siapa yang Konah sama? Iya, atasnya Sri. Lagi Sri gitu. Enggak, Konah hadir. Konah hadir. Yang kemarin ngomong nunggu 40 hari, Konah hadir. Konah yang baik kan, yang nawarin makan. Iya, itu dia rada open lah sama orang tua gitu. Itu kok ada yang kurang. Itu masih debat ngomongin warisan. Jadi rice mill-nya harus digimanain, tanah ini digimanain, urusannya seperti apa, dana buat ngurusin dari mana gitu. Itu bosan banget lah si Utomo dengerin kayak gitu. Tapi ada yang nyeletuk, lah bojomu nang ndi kok ora melu gitu. Nah Kodir ngomong, empuh ini aku justru mau nanyain ke kalian. Loh kok nanyain bojo-bojonya sendiri, istri-istrinya sendiri kok nanyain aku. Ada yang begitu. Lah mau nanyain kalian, ini masalah waris loh. Loh ya hubungannya sama istrimu sakit. Pas lagi ngurusin ini, istriku tuh baik-baik aja. Semalam dia bilang digangguin macam-macam, masa tidur di sananya banyak belatung, rebutin semua, badan pegel semua, itu sakit sama sekali. Pasti ada apa-apanya kamu ini, wis irengan gitu. Batu boleh ya? Nggak apa-apa. Manusiawi. Nah itu setali 3 uang, satunya juga begitu. Loh istrimu nggak hadir kenapa? Orang usaha pen-pen, nggak usah pura-pura nanya. Ini ya pasti kowe mas, itu kelakuanmu. Ya kan, biar warisnya dapat semua. Nanti juga yang lain dibikin sakit, digituin. Jadi yang satunya juga ngalamin hal-hal seperti itu. Nah Tomo yang di depan, kok bodoh ya, kok sama, aku juga ngalamin kayak gini gitu yang aneh-aneh. Itu berlangsung sampai ya hampir 40 hari Tomo di rumah. Semua pembiayaan karena Tomo yang paling ceritanya anak bungsu yang paling bertanggung jawab, itu prosesi dia semua. Malah duit yang buat Iroh, nggak ngurusin Iroh. Masalah ngelamar nanti lah gitu. Yang penting ini selesai. Tapi kayak gini badannya Tomo semakin sakit, ngalamin peristiwa kayak gitu terus. Akhirnya dia mutusin untuk berangkat ke Jakarta sebelum 40 hari. Nah itu untuk masalah nanti acara 40-an diserahin pada Yukona yang menurut si Tomo itu paling rada ngerti lah, bisa dipercaya seperti itu. Nah dia berangkat alih-alih dia pengen cepet-cepet dagang buat nanti acara nyatus dan lain-lain, padahal dia mau nemui kawannya yang namanya Bari. Gitu ya, dia Bari, punya kayaknya gue kenal.
ya punya kawan, dia itu ya orang yang ngerti tentang bab seperti itu. Kok aku ngalamin seperti ini di luar nalar, di pulang-pulangan sebelumnya, pulang kampung sebelumnya itu nggak seperti ini. Dia pengen cari tahu, pengen ngerti kejelasannya. Sementara yang dirasa aku nggak sehat setelah kejadian ya berulang selama dari pulang nyampe mau ke 40 hari itu. Nah, singkat cerita, dia ke Jakarta, tapi nyatanya justru baliknya pulang kampung. Kayak gitu, jadi simpangan ya, gitu. Ketemu. Jadi baru bertemu si Mas Bari itu setelah seminggu gitu. Ini Bari orang yang gue kenal atau enggak? Bukan. Oh bukan ya, beda lagi ya. Tapi banyak kan kalau Bari emang orang sakti. Iya, Bari Prima gitu iya. Kan. Pendekar. Kalau nggak absen bangun ya nggak bisa gitu. Bari Prima itu Bari Prima. Iya. Nah itu nyampe ke Jakarta selama seminggu baru ketemu sama Mas Bari itu. Dan di kontrakannya dia lagi-lagi Tomo selalu memimpikan ular. Ya lagi-lagi ular aneh-aneh. Tapi yang paling dia ke Jakarta justru tambah lebih sedih apa? Dia selalu mimpi ketemu sama neneknya, Bi. Neneknya dalam keadaan yang sama, dia lagi ngecrokin. Kan kalau misalnya orang mau nginang apa ya, nyirih itu dia ada kayak bokor kecil panjang gitu dari tembaga, selalu dikecrok-kecrok dulu, dilembutin begitu sambil dengan tuh begitu kan. Nah itu dia selalu mimpi neneknya dalam keadaan seperti itu. Ya dia nyaman pengen nyamperin neneknya, ketika dia udah dekat lagi-lagi nengok nggak ada mukanya, Bi. Dan itu dia bangun lagi-lagi mimpinya seperti itu terus. Pada akhirnya dia ketemu sama Bari. Mas Bari itu udah berangkat ke Jakarta. Kalau dulu itu nggak ada telepon-teleponan jam segitu. Itu dia asing-asing kalau sini ya. Ya siapa tahu Tomo udah berangkat karena di kampung nggak ada gitu. Akhirnya ketemu. Mas, kebenaran Mas, yakin saya nyariin sampean di sini. Oh, aku malah pulang, kowe malah wis mene gitu. Itu cerita-cerita. Piye. Ya mau sebelum kamu cerita, ini ada kabar yang nggak enak. Nggak enak mana? Yayunya yang 2 itu sakitnya tambah parah. Itu yang 2 yang biasa ngomel-ngomel ngomongin Sri warisan. Itu ya? Hah? Yang Sri itu ya? Sri sama satunya lagi. Nah istrinya Kodir, bahkan Kodir ini juga mulai itu langsung sakit itu ya. Berarti kan jaraknya paling seminggu dia berangkat ke Jakarta itu. Ada yang membujur doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Satunya stroke parah. Terus kakak yang satunya lagi juga ada yang seperti itu, Bi. Kayak bener-bener langsung jatuh begitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Loh kok bisa begitu, Mas? Mas jenengan ke sana? Ya saya juga bela sungkawa ke sana. Orang kemarin nggak bisa pulang, nggak ada yang ngabarin. Situ juga pulang, asal pulang aja ngomong gitu kan. Ya ada yang aneh, Mas. Nanti kita bahas. Kamu ngomong aja sendiri. Ngomong dulu, kamu keluhannya apa? Akhirnya gini, Mas. Kemarin aku mau lagi pulang ke sini, aku ngalamin hal-hal aneh di jalan. Terus ketemu ibu ngadang aku. Malah nyampe rumah ibu udah nggak ada. Nah, yang paling bukan nyebelin yang bikin aku sedih, kemarin itu aku selalu mimpi ketemu nenek, mukanya nggak ada, lagi nyiri mukanya nggak ada, begitu. Nah, penjelasannya jenengan secara batin itu seperti apa? Aku percaya wis jenengan, pokoknya orang aku biasa apa-apa sama jenengan gitu. Akhirnya dibuka sama Mas Bari itu. Ini ini pendapat, namanya bener apa enggaknya ya kita serahin sama Gusti Allah, tapi sepenglihatan aku begini. Ada sesuatu yang nampak jelek tapi sebenarnya biasa aja, yang bagus justru sebenarnya jelek. Maksudnya apa, Mas Bari? Yo, ini putaran keluarga, waris dunia gitu. Tapi mbahmu, jangan dendam, disumpah begitu. Jangan dendam, kita nanti cari solusi, kita berdoa sama-sama gitu. Itu nenekmu meninggal itu nggak sewajarnya. Emang dari dulu keluargamu itu memang umurnya panjang-panjang semua, itu belum waktunya. Tapi emang ada yang syariatnya ada yang bikin gitu. Memang biar nggak ada ganjelan masalah waris. Terus ibumu juga. Nah sekarang mau dihabisin yang ngalang-ngalangin termasuk kamu gitu. Dan kakak-kakakmu yang lain. Biar apa? Ya biar warisnya dapat orang itu. Lah itu makanya. Nah siapa, Mas? Ya adalah nanti gitu. Kenapa?
ibu itu ngasih isaro, ada isaro, kenapa nenekmu selalu datang ngapur siri, terus dia itu lagi ngecrukin kapur, lagi nyampur begitu, terus pas ngelihat kamu mukanya nggak ada, artinya itu maknanya kamu tahu? Enggak, makanya saya nanya gitu. Itu kalau nyampur kapur siri itu intinya dia itu ya dari sedikit-sedikit dikumpulin banyak hal untuk dikelola, dimatengin biar enak kalau dipakai, tapi tahu-taunya ujung-ujungnya bikin malu gitu. Malu gimana? Lah ya kelakuan ayahmu itu yang ngomongin warisan itu kan mereka merasa gagal didiknya. Jadi dia malu mau nyampein itu sebenarnya. Nah terus aku harus natain. Ya enggak, doain, natain gimana kamu aja kena digituin. Akhirnya diproses di ini kan disyariatin si Tomo, dikeluarin yang di badannya dia ada muntah segala macam. Mas, gini aja Mas, terus terang yang ngelakuin itu siapa? Gitu. Tapi ini nama udah disamarkan semua ya, dan kejadiannya udah lama sekali, orangnya udah nggak ada, tinggal Tomo doang, Mas Tomo lah gitu. Itu yang ngelakuin ternyata si Yutona bersama suaminya. Itu yang sangat bikin Tomo shock, itu dia justru yang paling baik. Dia justru yang paling baik, yang kadang juga masih open sama orang tuanya, masih nganggap Tomo ada. Kalau yang lain ketus-ketus semua, bahkan ke anak-anaknya kayaknya nurunin, jangan kok Tomo udah, tapi duitnya mau, pecingannya begitu. Itu tuh, kok Mas bisa itu? Ya kan saya bilang, kadang ada yang kelihatannya nampak baik, tapi di dalamnya apa? Itu beda. Lah, terus buktinya apa, Bro? Buktinya dia pakai bukti ini sebenarnya nggak boleh, Bi. Kalau di sekarang kita sama-sama anak-anak niras luhur gitu ya. Kalau dohir harus dibuktikan secara dohir. Artinya misalnya begini, ada orang kehilangan duit, ya, terus ini yang ngambil siapa? Orang di sini semua. Terus diminumin air putih. Nanti yang perutnya sakit berarti yang ngambil, itu nggak boleh. Bi. Jadi dohir ya harus pakainya dohir. Ya lapor polisi, dicari seperti itu. Kalau di niras luhur anak-anak nggak boleh kayak gitu. Nyalahi aturan gitu. Tapi yang namanya bari itu kan beda lagi. Itu akhirnya gini aja, malam ini kamu sehat mau? Udah mendingan. Kalau malam ini kita doa bareng, kita ada ngomong lah macam-macam, kita prosesnya aku mau ngomong. Tapi kalau besok itu Yutona itu sakit, pokoknya diciriin kakinya itu dia nggak bisa jalan sebelah kiri, dia kan sehat semua, ya udah itu akhirnya bener-bener dilakuin prosesi itu, dan nyataannya Yutona seperti itu kakinya. Dan yang lain itu nggak bisa disembuhin juga. Jadi artinya Mas Bari itu bisa ngambil kirim-kiriman Yutona, tapi mereka lagi dapetin karma dari perbuatannya selama ini. Seperti itu. Harus nebusnya seperti itu. Nah itu memang serangannya bisa dibilang ke santet, bukan ke pesugihan dan lain-lain. Tapi memang tingkatannya lumayan gitu. Nah. Tapi gini gue sebenarnya ngelihat ada satu yang berpotensi menjadi tricky gitu ya. Terutama yang dilakuin sama Bari. Betul. Misal begini, Bari kan bilang ini pelakunya Yutona gitu ya. Nah, kan ada kemungkinan, ini kan cuma kemungkinan ya, ada kemungkinan tadi faktanya seperti itu, didoain nanti kalau besok Yutona begini berarti kebukti gitu kan. Itu kan sebenarnya kan waktu itu kan malam itu cuma buat pembuktian gitu kan. Nah kan bisa juga tricky, namanya si Mas Bari itu kan orang pinter. Bisa jadi yang dilakuin malam itu tuh sebenarnya bukan doa, tapi Mas Bari justru ngirim ke Yutona. Bisa jadi seperti itu. Kayak gitu kan, jadi Tomo percaya, oh ini terbukti kayak gitu. Itu bisa sangat terjadi. Bahkan kalau aku nggak promosiin di niras luhur. Ini kayak yang pernah lu bilang. Ya. Kan ada yang orang berobat bukannya disembuhin tapi malah ditaruhin lagi gitu biar dia terus berobat kayak gitu kan. Makanya ini mau tak sambungin gini, Bi. Bukan aku promosi anak-anak niras luhur. Kalau di kami gini, ada orang berbuat jahat,
yang punya keniatan jahat, mau ngirim santet, mau ngirim itu. Toh dia kan hanya punya keinginan. Dia punya keinginan, punya hati busuk lah, pengen begitu sama orang lain atau saudara. Tapi dia nggak punya power, nggak punya kesempatan buat ngelakuin karena nggak mampu. Jadi dia harus ngubungin paranormal. Yang kita hantam itu paranormalnya, Bi. Gitu. Nah, sementara orangnya dibikin efek seperti, kok aku nggak bisa ngelewat itu lagi. Ya dia kasih kesempatan buat berubah gitu. Artinya kita mau ngiris tempe, kalau nggak ada pisaunya juga mau ngiris pakai apa? Akhirnya paranormalnya yang dihantam sama kita begitu. Ya, bukan kita, mereka lah, teman-teman, aku mah cuma nemenin gitu. Iya. Gitu. Jadi ada kemungkinan begitu. Cuman karena memang di kasus ini Bari udah deket, terus memang banyak orang-orang yang rekomendasiin dia, bahkan kalangan santri di dekat-dekat situ dia baik. Akhirnya ya, walaupun prakteknya menurut kami itu salah, pembuktiannya secara seperti itu, tapi itu jadi awal semuanya selesai begitu. Itu aja. Udah bro. Oke, udah. Oke, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Bro Ayung udah nge-share ceritanya. Terima kasih banyak. Kemarin ada Om Doyeng kesini. Niatnya kan, tahu-taunya kan aku libur. Kalau misalnya, Yung, kau dewean baik gitu kan, dirimu ngomong gitu, mau tak ajakin ngobrol. Ayo Yeng, mesti aku yang ngobrol, ceritanya begini, Mas Doyeng yang lihat secara batin. Nggak usah lah, sorry maksudnya kita untuk Riam Biru udah, sementara kita berdua aja nggak terlalu banyak orang dulu lah. Oh iya. Untuk saat ini kayak gitu, udah Bro Doyeng biar nanti fokus di Nilas Lur aja ya, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi biar sendiri-sendiri aja lah kayak gitu. Nah, itulah tadi cerita dari Bro Ayung. Terima kasih banyak udah berbagi ceritanya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Ya, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sekali lagi kita juga mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.